nih sama si nenek ini, kenapa? Kok kamu jilat-jilat anak saya? Ya, jadi si nenek Payu diam aja nih dengan kondisi bawa bayinya si Desi, diam gitu. Langsung nggak pas dibentak-bentak terus, dia ngasih sama suaminya Desi, ini anak kamu udah meninggal, ngomong gitu. Saya mau ambil air dulu ke dapur. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Baik, pada malam ini saya akan cerita tentang sebuah kisah dari yang bernama Payu. Dewa, tunggu dulu. Jadi si Payu ini ceritanya saya nggak tahu nih, yang namanya Payu ini cowok apa cewek. Jadi cerita ini sebenarnya itu saya lagi ngikut di grup, ya kan, grup cerita horor. Nah, muncullah cerita dia, saya tertarik, izinlah sama dia gitu. Bisa nggak saya bawain ceritanya gitu? Dia ngasih izin, ya nggak apa-apa. Kalau terus nggak sekedar itu aja nih, dia bahkan ngasih nomornya dia. Mbak, kalau ada yang mau ditanya, ini nomornya, nomor saya gitu. Dikasihlah nomor itu ke saya. Nah itu kan udah ada nomornya, ya kan, harusnya ditanya Mbak cowok apa cewek, kok saya panggil Mbak, maksudnya ini cewek apa cowok, maksudnya gitu, tanyanya gitu, ya kan. Tapi enggak, kenapa saya nggak tanya? Itu dikarenakan saya orangnya itu nggak enakan. Karena kenapa? Saya udah minta izin nih bawa ceritanya, itu udah alhamdulillah banget. Ini gue lagi di jalan, ya maaf kalau lagi berisik, padahal ini udah tengah malam masih aja udah lewat. Oke, lanjut. Padahal saya itu udah dikasih nomor, ya kan, tapi nggak mau nanya cowok apa cewek nih orang gitu. Jadi saya nggak tahu openingnya dari ceritanya. Ya biasanya tuh kan saya opening, biasanya nih ya, biasanya ya ini cerita dari cewek cantik segala macem, ya kan. Tapi kali ini enggak, karena nggak tahu ini pengirimnya cewek apa cowok. Jadi ceritanya si Payu ini punya kakak ipar yang namanya Desi. Si Desi ini lagi hamil gitu, hamil 9 bulan nih, dan rencana dia mau lahiran. Karena kekurangan biaya, jadi dia itu ingin nyari dukun beranak, dan ada nih rekomendasi dari temennya si Desi. Jadi si temennya ini ngomong, kalau kamu datang ke dukun ini itu murah, biasanya itu bayarnya 100.000 atau sampai 300.000 aja gitu, murah. Dengan harga yang disebutin sama temennya itu yang sangat-sangat murah, dia memutuskan untuk kelahiran di situ. Jadi dia nanya nih sama temennya, nama dukun beranaknya siapa? Terus temennya Desi ini ngejawab, dia tinggalnya di desa X, saya sebut aja X ya. Nah, Desi sama suaminya itu pergi ke desa itu, kebetulan ini udah mau lahiran gitu. Nah, mereka pergi dengan 2 motor. Jadi si Desi itu dengan suaminya dia, dan si Payu dengan anak pertamanya Desi. Berangkatlah mereka ke desa X ini. Ini benar-benar tanpa memikirkan keselamatannya si Desi, harusnya mereka naik mobil, ya kan. Tapi enggak, karena memang benar-benar mereka nggak punya biaya, jadi ya udah dipaksain naik motor. Apalagi ini baru cari alamat dengan kondisi udah mau lahiran. Saya nggak tahu kenapa kepikiran nanti hari haknya mau lahiran nih baru dicari, kenapa nggak dari kemarin-kemarin. Si Payu nggak ada ngejelasin di sini. Lanjut ke cerita. Jadi berangkatlah mereka ke desa X ini dan tanya kepada salah satu warga yang lewat. Jadi ada nih warga yang lewat, ditanya nih sama si Desi, Ibu, rumah neneknya, rumah yang bernama nenek
Iyung di mana ya? Ditanyalah sama si warga, mau ngapain ke rumah nenek itu. Jadi si Desi menjelaskan, ini Bu, saya lagi mau lahiran gitu, mau lahiran nih, perut saya udah sakit. Saya saranin, si warga nih ngomong, saya saranin gak usah datang ke situ, mendingan balik. Tapi Bu, perut saya udah sakit, ini mau lahiran ke situ. Terus si warga udah mungkin karena udah melihat kasihan dia naik motor dari tadi juga, ya udah saya bakalan nunjukin rumah nenek si nenek dukun ini, dukun beranak ini gitu. Kamu terus saja gitu, ditunjukin pokoknya dari si warga itu. Sampai di rumah yang ditunjukkan sama salah satu warga. Nah, jadi mereka ini ketemu sama yang namanya nenek Iyung ini. Jadi perawakan nenek Iyung ini, dia memiliki hidung yang mancung dan ada keriputan di dekat matanya itu masih nggak terlalu banyak gitu. Jadi dia itu masih kelihatan cantik dan dia memakai selendang warna kuning yang dililit di lehernya dia. Nah, si Desi sama si suaminya ini bertanya sama si nenek ini, Nek, numpang tanya, apa benar ini rumah nenek Iyung gitu, tanyanya sama si nenek ini. Iya, kebetulan saya sendiri, ada apa ya? Ini Nek, istri saya mau lahiran, gitu kan suaminya dia. Oh iya ya, silakan masuk, dibawa masuk istrinya. Dibawa masuklah istrinya ini si Desi maksudnya, dibawa masuk. Tapi bapak sama sepupunya ini, sepupu sama adiknya ini di luar aja, ngomong gitu ya si nenek ini. Oh ya Nek, kita di luar aja gitu. Nah, nggak lama dari situ terdengar suara rintihannya si Desi dari dalam rumah nih. Nah, dengan harap-harap cemas nih si Payu sama suaminya dia itu benar-benar khawatir. Nah, tiba-tiba anak pertamanya itu lari ke dalam gitu, ngelihat mamanya dia. Kenapa tiba-tiba suara mamanya itu udah nggak ada? Jadi anak pertamanya itu lari gitu, lari ke dalam nyamperin ibunya dia. Nah, pada saat nyamperin ibunya, suaminya si Desi ngikut ngejar si anak yang pertama ini, ngejar ke dalam gitu. Nah, pada saat suaminya di dalam itu, tiba-tiba terdengar suara suaminya itu lagi marah-marah gitu, marah-marah. Nah, si Payu ini kaget. Lah, kenapa nih suaminya Desi kok marah-marah di dalam gitu? Langsung dia nyamperin juga ke dalam. Ditanyalah sama si Payu, anak yang pertama ini, anaknya si Desi, ditanya, kenapa dia kok bapak marah-marah? Ini kak, adik saya lagi dijilat-jilat sama si nenek itu, gitu ya kan. Nah, suaminya ini sebenarnya dalam kondisi masih marah-marah nih sama si nenek ini. Kenapa kamu jilat-jilat anak saya? Ya, jadi si nenek Payu diam aja nih dengan kondisi bawa bayinya si Desi, diam gitu. Langsung nggak pas dibentak-bentak terus, dia ngasih sama suaminya Desi, ini anak kamu udah meninggal, ngomong gitu. Saya mau ambil air dulu ke dapur untuk bersihin. Nah, tapi suaminya Desi itu masih marah-marah, mau kemana kamu? Ini ari-ari anak saya mana, ngomong gitu. Nggak ada, hari-harinya nggak ada, nggak tahu kemana, hilang, ngomong gitu ya kan si nenek ini. Nggak mungkin hilang, kemana hari-harinya? Di sini juga nggak ada, setetes darah pun nggak ada di sini. Lihat suaminya Desi marah-marah terus, si nenek Payu ini keluar dari kamar dan ingin kabur dari rumah itu. Nah, suaminya Desi ngejar si nenek Payu. Nah, si Payu, kok Payu si Iyung? Lagi namanya mereka itu sama, jadi aduh. Si Payu itu lagi ngejagain si Desi dengan kondisinya Desi itu bener-bener lemah. Nah, suaminya lagi ngejar si nenek itu.
Jadi si Payu ini lagi berusaha untuk bangunin si Desi. Des, bangun Des. Nah, ternyata nggak lama dari situ Desi udah meninggal dunia. Jadi suaminya itu nggak ketemu nih sama si nenek Payu itu, dia kabur. Jadi nyawa si Desi beserta anaknya itu tidak tertolong. Oke, sekian dulu cerita yang saya bawakan pada malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.